Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama Bagus Muhammad Afandi dari kelas E5, nomor absen 5. Di sini saya akan menanggapi dan memberikan pertanyaan terkait presentasi yang sudah dilakukan oleh rekan saya dari kelompok 1 hingga kelompok 5. Yang pertama dari kelompok 1, bahwa dipaparkan dari presentasi disebutkan bahwa pada dimensi internal terdapat 4 poin, yaitu yang pertama visi dan misi organisasi, yang kedua adalah budaya organisasi, ketiga adalah organisasi atau pemerintah bayangan, kemudian yang keempat adalah hubungan pemerintah dengan subsistemnya. Yang ingin saya tanyakan adalah yang terkait poin ketiga, disebutkan bahwa pemerintah bayangan dalam sistem pemerintahan bisa menjadi faktor internal dan eksternal. Yang ingin saya tanyakan, pada pemerintah masa kini, contoh dan bukti konkret dari pemerintah bayangan itu seperti apa? Untuk selanjutnya yaitu menanggapi dan memberikan pertanyaan untuk kelompok 3 terkait masa depan pemerintahan Indonesia. Disebutkan bahwa di presentasi yaitu tantangan ke depan semakin berat karena wakil rakyat di DPR juga setengahnya adalah status quo. Kemudian kita juga hampir setengah dari anggota parlemen adalah pebisnis yang ditenggarai akan semakin memperkuat oligarki dan ancaman legislasi. Kemudian yang ingin saya tanyakan bahwa kita sebagai praja yang notabene adalah calon ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan, apa yang harus kita siapkan dari sekarang untuk menghadapi kondisi pemerintahan yang akan datang? Itu menanggapi presentasi dari kelompok 4 yang membahas tentang lingkungan eksternal pemerintahan. Disebutkan bahwa dalam awal terbentuknya pemerintahan, yang menjadi faktor terpenting adalah ideologi dan politik. Berbicara mengenai ideologi, bahwa Indonesia menganut ideologi Pancasila. Jika melihat kondisi sekarang ini, khususnya pada generasi muda Indonesia, bahwa terdapat kemerosotan moral dan mental pada generasi muda. Dan itu sangat membahayakan ideologi kita sendiri, yaitu Pancasila. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat memungkinkan kita mencari, menemukan, dan mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat. Dan itu memungkinkan kita untuk mendapatkan dan muncul paham-paham ideologi yang selain Pancasila. Yang ini saya tanyakan di sini bahwa apa yang pemerintah lakukan, apa yang akan pemerintah lakukan untuk menghadapi krisis ideologi yang ada pada masa sekarang ini, khususnya pada generasi muda yang notabene-nya adalah pemegang estafet pemerintahan yang akan datang. Selanjutnya yaitu menanggapi dan memberikan pertanyaan kepada kelompok 5 yang membahas tentang lingkungan fisik. Disebutkan bahwa lingkungan fisik pada poin nomor 3 yaitu penduduk, jumlah penduduk dan daya dukung lingkungan sangat mempengaruhi ekonomi. Disebutkan bahwa jika penduduk tidak bisa digerakkan sebagai faktor ekonomi, maka penduduk juga tidak bisa menjadi pendorong untuk keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat. Yang ingin saya tanyakan di sini, jika melihat kondisi yang sekarang ini, pandemi Covid belum berakhir, kemudian baik masyarakat yang kena PHK, kemudian tidak mendapatkan gaji, tidak membeli gaji, dan susah untuk menghidupi keluarganya sendiri, apa yang akan dilakukan pemerintah untuk membalikan keadaan supaya ada keseimbangan lagi antara pemerintah dan masyarakat? Berikut tadi adalah 4 pertanyaan menanggapi presentasi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 terkait mata kuliah ekologi pemerintahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.